Apalagi orang Asia enggak jelas itu. Hitam enggak, kuning enggak. Cara berpikirmu itu jangan terseret-seret kemana-mana. Meskipun itu enggak usah diperdebatkan. Setiap orang memiliki kebenarannya masing-masing sepanjang tidak dibenturkan sama orang lain. Karena itu masalah individu kok hidungmu itu, bukan masalah sosial. Kalau masalah sosial harus dirunding. Jadi misalnya sekarang teman kita yang dari Sunda tadi yang tidak setuju Nusantara dan teman kita yang Nusantara tadi, menurut saya mereka harus jadi sahabat. Bener nggak? Harus kenalan, sering ketemu, merundingkan. Oke, Nusantara enggak masalah, yuk kita bikin nama yang baru. Untuk apa orang Jawa sama orang Sunda terus-menerus dendam satu sama lain seperti itu? Nah, Anda harus merintis, jadilah sahabat dan rundingkan nama yang baru untuk masa depan kita. Dan memikirkan ya. Pada saat yang sama, Anda tidak usah, yang Jawa tidak usah mensunda-sundakan diri, yang Sunda tidak usah menjawa-jawakan diri. Anda orang Jawa harus jadi orang Jawa, kalau Sunda harus jadi orang Sunda. Itu takdir Allah, kata Mas Iswan tadi. Allah yang punya. Kalau Anda kucing, jangan menganjing-anjingkan diri, anjing jangan mengayam-ayamkan diri. Apalagi ilmunya orang sekarang itu terbatas pada satu langkah ke depan, itu pun langkah pendek. Wah, ini ada indikator bahwa ayam itu kakinya 2. Benar? Begitu ono Iwan liwat, oh ayam ini sikil loro soalnya. Begitu gampang menyimpulkan hanya karena indikasi 2 kaki itu, seseorang disimpulkan sebagai ayam hanya karena pengetahuan dia ayam itu berkaki 2. Jadi orang sekarang ini Masya Allah, makanya di Ma'iyah ini, di kantor ini menurut saya Anda benar-benar menjadi manusia baru. Kita tidak ingin merubah Indonesia, tidak ingin merubah Nusantara, tidak ingin merubah apa-apa. Perubahan itu nanti kan output sama outcome, itu urusan Allah. Tapi Anda menjadi manusia baru yang tidak seperti manusia yang ada selama ini. Begitu Anda menjadi manusia baru, pasti produkmu berbeda, pasti perjuanganmu berbeda. Tidak usah kamu sengaja, pasti tetap akan merubah Anda. Anda tetap menjadi pejuang, mau tidak mau. Tidak usah diniatin pun Anda tetap jadi pejuang. Ada loh sesuatu yang tidak bisa diniati. Jangan marah ya, kelamin misalnya. Gak iso diniati. Tak mungkret, gak iso. Gak iso. Ya apa kok? Jadi dia membutuhkan mekanisme yang berbeda, dia membutuhkan perangkat-perangkat yang berbeda. Ada seorang istri membawa suaminya karena suaminya nggak pernah bisa ereksi dengan dia. Yang mbak-mbak itu, yang mijitin urat segala macam. Begitu diolah sama mbaknya itu, bisa set. Wah seneng bojone, mulai gak iso meneh. Dibawa lagi, langsung ini. Jadi dia pikir yang nggak bisa itunya bukan, yang di depannya itu loh, yang berbeda. Hanya karo Mbak Ika, karo ya mesti langsung, hanya karo raimu itu. Kan kami tiap hari cemberut aja ya toh, wajahmu nggak pernah enak, kamu tidak pernah menunjukkan kasih sayang yang dibutuhkan suami. Ya apa bojomu kate dengongo. Sama dengan wanita juga begitu, terhadap laki-laki juga begitu. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kamu rencanakan. Jadi kamu jangan merekayasa hidup ini sepenuhnya. Jadi sekarang yang terjadi di Indonesia jangan dipikir ini substansial. Pilpres, pengelolaan itu tidak substansial untuk zaman yang sedang kita jalani. Ini sudah lahir peradaban baru, mulai dari persemaian di Kenduri Cinta ini. Kamu jangan pikir kamu menang. Kamu jangan pikir kamu hebat. Di Indonesia ini kan menang sama dengan benar, kalah sama dengan salah. Bagaimana itu? Nanti dulu. Menang pun kamu ada waktunya. Kamu main sepak bola, bisa sengaja memasukkan bola? Bisa? Tidak bisa lah, kalau bisa kan tidak ada sepak bola. Karena setiap orang pasti niat untuk memasukkan bola. Dan kalau niatnya itu bisa direkayasa sendiri, benar-benar masuk, gak situ bal-balan. Blang. Ketika gawangnya tidak jadi kemasukan karena bolanya membentur gawang, siapakah yang bekerja? Siapakah yang bekerja sebenarnya? Kok bolanya membentur gawang?
Wah, diselamatkan oleh gawang. Lu gawang kok menyelamatkan? Dia nanti anak gawang iso nyelamat. Oh, gawang yang jejering menyelamatkan. Bukan. Jadi kemarin di Bambang Wetan teman-teman memulai wirid ya faal ya faal. Jadi aduh, ini jadi menjelaskan agak torikot sedikit ya. Jadi seluruhnya ini bekerja, dan yang maha bekerja itu kita sebut Allah lah gitu ya. Allah apa Tuhan atau terserah lah, pokoknya yang itulah ya. Itu yang maha bekerja. Kalau di dalam torikot resmi biasanya ada istilah af'al. Jadi ada zat, sifat, isim, af'al ya. Asma, isim itu asma, isim itu singular, kalau pluralnya asma. Nah, yang saya pakai bukan itu. Kalau yang saya pakai, yang benar mana? Nggak usah berdebat. Yang benar itu adalah kalau kamu tulus menjalani, selesai. Jadi kesembuhan atau pencapaian itu tidak harus melalui jalannya, terserah Tuhan. Sebelum saya ngomong af'al ini ya, saya ingatkan dulu yang sudah pernah kita omongkan dulu. Dokter bikin obat generik atau sudah bikin obat industri, terus ini untuk menyembuhkan ini flu, ini mengurangi rasa sakit, ini. Iya memang benar, tapi itu tidak terjadi kalau tidak diizinkan sama Allah. Jadi maksud saya gini loh Mas. Dah, bagi yang belum dengar jangan tanya kepada yang sudah dengar ya. Yang sudah dengar jangan ngasih tahu dulu kepada yang belum dengar, supaya saya ceritanya lancar. Kan Abu Nawas dulu kan mirip-mirip saya, kalau disuruh khutbah kan pernah mau, saya kan belum pernah khutbah. Pernah terpaksa sekali Abu Nawas, alhamdulillah, amma ba'du. Saudara-saudara para jamaah sekalian, bagi yang belum tahu apa yang akan saya khutbahkan, silahkan tanya kepada yang sudah tahu. Dan bagi yang sudah tahu, silahkan memberitahu kepada yang belum tahu. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'allah. Gitu, selesai. Nah sekarang tolong, jadi Nabi Musa, ceritanya singkat, Nabi Musa dikejar Fir'aun sama pasukannya, tiba-tiba sakit perut. Terus dia mengeluh, ya Allah kok sakitku perut, aku ini dalam bahaya melawan kebatilan Fir'aun, tapi kenapa engkau bikin sakit perut, ya Allah sembuhkanlah aku. Terus Allah langsung jawab, wis kono nang bukit kono, sana kamu ke atas bukit, di sana ada pohon, ambil daunnya kamu makan, insya Allah sembuh. Kok insya Allah, masa Gusti Allah ngomong insya Allah. Lucu ya Gusti Allah, insya Allah. Oke, sembuh nanti kamu. Ya, Nabi Musa naik bukit, belum sampai menyentuh daun, perutnya sembuh. Terus dia turun lagi, oke pasukan, bergerak sekarang. Begitu bergerak, belum ada 50 meter, waduh, sakit lagi. Dia langsung lari ke atas bukit itu. Ambil daun, dimakan, loh kok nggak sembuh-sembuh. Ambil lagi, sampai 10 lembar dimakan nggak sembuh-sembuh. Protes dia, ya Allah, kok nggak sembuh? Katanya tadi kalau saya sakit disuruh naik, terus saya ambil daun, saya makan sembuh. Terus Tuhan ketawa. Yang bilang daun menyembuhkan itu siapa? Kamu tadi sembuhkan karena minta tolong aku. Lah tadi yang kedua kamu nggak minta tolong kok. Kamu langsung naik bukit kok. Betul nggak? Yang kedua kamu nggak minta tolong, kamu langsung naik bukit karena kamu berkesimpulan daun itu bisa menyembuhkan. Oh tidak, daun tidak bisa menyembuhkan. Mungkin daun aku izinkan bisa menyembuhkan, tapi itu tidak mutlak, terserah aku. Jadi aku bisa menyembuhkan kamu, bisa dengan daun, bisa dengan tidak saya apa-apakan, bisa dengan kamu kepalamu terbentur kayu, bisa aja, terserah dia pokoknya. Gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, saya bicarakan soal ini supaya Anda itu hidupnya itu penuh kemungkinan. Sesuatu yang mustahil itu jangan dianggap mustahil. Sesuatu yang sudah pasti jangan disebut pasti, nanti dulu wes tau gak mesti rek. Pendidikan ya ndak mesti, yang baik itu kurikulum yang mana ya ndak tahu, yang benar itu dipilih DPRD apa rakyat langsung, yo gak jelas. Yo podo apike podo eleke. Gitu loh. Wong itu kan orang tidur telentai, tidur miring kanan, terus semutan gringgingen. Wah, ternyata yang baik itu miring ke kiri. Akhirnya dia bikin undang-undang tidur miring ke kiri. Begitu miring ke kiri, semutan meneh. Waduh, ternyata salah juga. Yang benar itu tidur telentang.
Begitu tidur bikin undang-undang baru, tidur telentang. Begitu telentang ngeworok, krok. Waduh, ternyata yang bener itu tidur tengkurap. Bikin undang-undang tengkurap aja Indonesia kintek waktunya dikai mengkurap, melumah, mereng gitu. Dan nanti begitu seluruhnya sudah dicoba dan tetap mudarat, balik lagi miring ke kanan lagi, kan gitu. Balik lagi miring ke kanan sekarang. Nah, Jawa Sunda itu apakah terus berkompromi? Jangan. Ya rundingkan mana yang paling rasional dan ikhlas satu sama lain. Kalau belum ketemu itu ya enggak apa-apa, enggak usah suatu hari ya sudah sendiri-sendiri aja juga enggak apa-apa. Sunda negara sendiri, Jawa negara sendiri enggak apa-apa. Kenapa harus bersatu? Kalau memang tidak bisa bersatu gitu loh. Tetapi tidak boleh Sundanya distortif, tidak boleh Jawanya distortif. Sunda harus benar-benar Sunda, Jawa harus benar-benar Jawa. Menurut saya begitu. Kalau bikin gaduh-gaduh itu jangan meremehkan kubis. Jangan bilang kalau kubis itu primordial. Kan gitu. Sekarang kan begitu kita ngomong Jawa, wah primordial. Jawa sentris. Loh, wong Jawa gak ada Jawa sentris, wong Jawa aku. Yang penting output saya baik, enggak kan begitu. Kalau saya ayam, biarin saya jadi ayam. Yang penting saya memberi kebaikan kepada kamu. Tapi saya jangan disuruh berubah menjadi bukan ayam. Gaduh-gaduh harus benar kubisnya, lontongnya, kacangnya harus benar-benar kacang. Sunda harus benar Sunda. Supaya kamu bisa mengkritisi Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidak pura-pura dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang saya tanya, Bhinneka artinya apa? Yang bener tuh kukuruyuk, enggak, kongkong-kongkong, enggak, kukurunu, gendeng kongkong. Yang bener itu ayamnya. Jadi kalau mana yang bener coba, enggak usah orang Madura maju, kukurunu, enggak. Wong Sunda, kongkong-kongkong salah kabeh. Kalau ingin cari kebenaran, ambil ayam, taruh di panggung, dirangsang supaya dia berbunyi. Dia yang benar dan kamu menirukan tuh namanya tafsir dan pasti salah. Beraneka ragam macam-macam. Tunggal, Ika, itu ya. Bhinneka, Iko, ya. Pemahaman resminya begitu. Anda tahu nggak kalau Iko itu maksudnya seperti yang beliau maksudkan. Ika itu Iko. Jadi Bhinneka, Ika tunggal. Logikanya begitu. Oke. Itu berasal dari mana kalimat itu diambil? Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Anda Iko. Ada yang punya pendapat lain. Ika itu artinya apa? Dua menyatu. Kalau tunggal. Ada yang bilang Eka, ada Eka, Dwi gitu ya. Tapi itu Ika. Ika menjua, mendalam. Apa mas? Ika kan sudah kedua. Kalau Eka mungkin memang satu kan. Kalau Ika? Ika kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jua itu. Oh, Ika itu jua. Ya, jua itu kan mendalam kan. Ika itu penegasan. Ika itu penegasan. Nah ini perlu nih PKI ngomong dulu. Edan. Ini Islam Sunda indah sekali ya. Singkatannya ISIS. Saya orang Jawa Timur tidak setuju ISIS mergongkep. Saya punya telusuran ya. Kenapa setiap kita bicara Jawa, Sunda, Nusantara itu selalu membingungkan? Karena ternyata misalnya gini, pada abad keempat di Ciamis belum tentu Sunda loh. Karena belum ada itu istilah Sunda. Nah, ada namanya Galuh. Nah, Galuh ini yang menamakan bukan orang Ciamis. Itu ada orang India mencari emas, ya, singgahlah di pelabuhan sanalah. Terus kata orang India ini masyarakatnya Galuh sekali. Nanya orang Ciamis itu, naon jan Galuh teh?
itu loh, Galuh itu kalau bahasa simbolnya perak. Perak itu simbol kebijaksanaan. Ini masih ini perak, bijaksana. Nah, kalau di ini kan damai, salam. Itu abad keempat. Nah, terus nanya lagi orang Ciamis itu, damai itu apa? Bingung. Karena di Ciamis atau Sunda lah, katakanlah gitu, tidak ada kosakata damai. Kenapa tidak ada kosakata damai? Karena nggak pernah perang. Kenapa nggak pernah perang? Karena subur. Ya surga itu ya Ciamis itu. Gitu loh. Jadi Nabi Muhammad, adanya agama Islam, kan itu abad ke-7. Nah, Islam, salam, abad ke-4 sudah ada di Ciamis. Berarti, makanya kenapa orang-orang Sunda itu mau menerima Islam? Loh, orang udah pernah ada kok. Begitu juga istilah Sunda. Sunda itu bukan, yang menamakan Sunda itu bukan orang Sunda. Begitu juga Jawa. Jawa itu adalah keadaban. Keadaban. Sunda juga sama. Dan siapa yang memberi nama keadaban itu? Ya orang-orang luar juga. Jadi kan gini, Nusantara itu surga. Karena surga tidak ada benar salah, surga selalu menikmati keindahan, kemakmuran. Ibaratnya gini, kenapa agama-agama dari luar itu selalu bicara hukum, halal haram, ya toh? Karena di Nusantara itu subur, ya toh? Misalnya gini, ada 10 telur, konsumennya ada 5. Nah kalau di Timur Tengah misalnya ya, ada 10 telur, konsumennya 20. Pasti ribut. Karena ribut, supaya jangan ribut, perlu aturan. Jadi orang Sunda itu nggak perlu aturan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi dulu itu ya, karena subur, maka misalnya orang Ciamis nggak perlu ke Jombang cari makanan, nggak perlu. Orang Jombang nggak perlu ke Ciamis cari makanan. Maka orang Sunda, ya dia di surga terus. Orang Jombang juga sama kan, di Jombang aja. Jadi logika Nusantara, Jawa, sebutan Sunda itu cara pandang orang luar sebenarnya. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu, nah kan itu istilah itu abad setelah menuju keruntuhan Majapahit, Pajajaran, yang kedatangan konsep imperium. Anda nggak boleh kaget, tokoh PKI selalu hebat. Misalnya, di Sunda, di Jawa, dulu di Nusantara itu tidak ada yang namanya poligami. Tidak ada. Karena bangsa Nusantara adalah penganut monoteis, dalam arti yang sesungguhnya monoteis. Apa monoteis kalau menurut Quran? Orang yang selamat itu yang berserah diri sama hukum alam. Nah, orang Sunda itu, orang Jombang itu nggak mau menyebut semesta alam ini Allah ke, Tuhan ke. Karena apa? Tewaas kata orang Sunda. Nggak berani. Nggak tega. Bayangkan yang semesta alam itu kok bisa dijangkau oleh Allah, oleh apa? Nah, berarti kita nggak usah bingung dengan istilah Jawa, Sunda, Nusantara gitu loh. Dengan demikian, tadi yang Jawa sama Sunda peduli amat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Orang dari dulu kita itu udah mesra. Tidak ada yang satu menguasai yang lain. Kita sampai sekarang dikuasai oleh lain, asing. Itu aja. Termasuk konsep kan udah benar. Nih,
tuh yang mengaku-ngaku nasionalis, ya, nggak paham Pancasila. Jelas di kita itu kalau mencari pengelola patih, kalau menurut Cak Nun, itu kan harus yang memilih orang yang terampil harus yang lebih bijak dong. Masa diumbar suruh milih petani apa segala macam, suruh milih. Loh, petani ya petani. Jadi Benika Tunggal Ikanya. Oke. Yang mendasar dulu. Nah, justru dengan dipilih oleh apa? Oleh awam, ya, umat itu awam. Awam sama dengan bodoh. Ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan balik. Enggak. Karena gini, ini yang mendasar. Kalau pemilihan langsung itu pasti penyeragaman selera. Makanya dibentuk dulu melalui media televisi apa segala macam, supaya banal cara memilihnya. Bukan dengan yang dipimpin oleh hikmah, bukan orang yang berhikmah, yang berilmu kayak Cak Nun seperti itu. Gitu. Oke. Sip. Jadi teman-teman sekalian, ini Dadang mau sampai kemana aja? Anda semua mau lempengin dulu. Ini Tunggal Ika ini salah semua. Saya ikut dosa saya. Karena ini jadi nggak karu-karuan. Saya tidak wajib, tapi saya bertanggung jawab atas ilmu ini. Jadi begini, itu berasal dari kitab Sota Soma, Kawin bait 149. Itu bait terakhir. Itu Buddha Siwa Tunggal, yaitu yang artinya itu. Yang keempat bunyinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu bunyinya begitu, tulisannya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau di Jawa itu bunyinya adalah Bhinneka itu beraneka ragam. Bhinneka tunggal, tunggal itu padu. Tidak bisa dipisahkan satu dan lain. Kalau dipisahkan jadi rusak. Sepertinya padunya kita dengan tubuh kita, roh dengan badan kita, itu tunggal. Ditanya, ini juga saya. Ternyata saya adalah roh saya. Tunggu dulu mas, ini ilmu mas, saya minta kampung nanti. Serius saya ini. Diam. Ini orang berilmu. Ya udah diam aja dulu, udah stop dulu, udah stop. Kami ngerokok aja be. Ini salah dosa kita ini ilmu. Saya kalau ilmu marah saya mas. Serius saya, karena dunia akhirat ini. Bhinneka Tunggal Ika. Ika adalah satu. Berbeda-beda. Kalau di Batak maragam-ragam. Manunggal menjadi satu. Contohnya beraneka organ tubuh, manunggal jadi satu, disebut hanya Wardi Cak Nun. Beraneka ragam itu manunggal menjadi Cak Nun. Beraneka ragam alam semesta ini hanyalah Allah saja. Tapi tanyakan Allah dengan Muhammad, apa bedanya? Dia tunggal. Siwa dan Buddha adalah tunggal. Jadi kalau salah pemahaman, salah semua. Dari ini dijadikan semboyan pada itu adalah filsafat gotong royong. Sesungguhnya kalau di Undang-Undang 45 dinyatakan bersemboyan Bhinneka Tunggal, itu bukan semboyan. Insya Allah karena saya ada bahasa tunggal di Tripalak Tunggalistik, saya akan bertanggung jawab ilmu ini. Artinya mengkono, jadi Buddha dan Siwa adalah tunggal, padu di antara keduanya. Rasa dan bentuk jeruk tunggal. Ketika dipisahkan bukan jeruk lagi. Nah itulah mungkin seperti Cak Nun. Jadi Ika tetap satu, itu Eka. Bhinneka Tunggal Eka. Tunggal tetap tunggal. Demikian dari saya, kurang lebihnya itu bunyinya di kitab Sota Soma 149 bait terakhir. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda manunggal dari satu. Di antara tidak ada kebenaran yang mendua. Kebenaran tetap satu. Itu punya Allah SWT. Makasih. Oke Mas Wardi, saya juga punya tidak wajib tapi saya merasa perlu. Jadi sampean kalau kepada Allah itu 100%, tapi kalau kepada ilmu sampean 99%. Kalau sampean 100% dan Anda dari tadi bersikap 100% kepada yang Anda pahami.
Berarti Anda sudah mandek di situ. Seluruh yang saya ketahui mengenai yang saya yakini benar itu belum tentu benar. Jadi saya tidak akan mempertahankan apa yang saya yakini benar, karena saya mungkin akan mendapat kebenaran yang lebih tinggi. Jadi sama Dadang tidak perlu marah. Dadang itu makhluk mulia dari Allah untuk memberi contoh kepada umat manusia. Wahai manusia, pandanglah Dadang, jangan ada satupun di antara kalian yang menjadi seperti dia. Itu gunanya Dadang. Jadi ada Fir'aun, ada Dadang. Fir'aun itu diselamatkan jenazahnya untuk menjadi peringatan bagi semua generasi agar jangan seperti Fir'aun. Dan kemudian karena Fir'aun sudah nggak populer, sekarang dilahirkan Dadang dengan maksud yang sama. Makanya Dadang ngomong apa saja sama Tuhan justru baik. Dia bilang, insya Allah saya tidak percaya Tuhan. Nah, Tuhan tidak marah karena memang dia disetel untuk menjadi manusia yang jangan sampai ada yang niru seperti dia. Jadi semakin dia buruk, semakin baik. Nek Mahami Dadang nganggo kebenaran formal yang ngelundas Wong Dadang kok. Sampai muring-muring lah kok. Muring-muring kok nang Dadang. Wong Dadang iki mari ngomong ya lali dhewe kok. Dadang jenenge Dadang kok ya. Gitu loh. Tapi indah, sampean indah, Dadang indah, Mas Wardi luar biasa, kita andalkan. Jadi salah satu keinginan saya itu, kalau boleh ingin ya, kalau orang punya ilmu kesehatan, kita punya ilmu kesehatan sendiri kok, yang berbeda kok. Karena seluruh kesehatan di dunia tidak memperbolehkan Anda duduk sampai jam 4 pagi. Itu ilmu kesehatan manapun, dari Arab Saudi sampai Amerika, sampai Ethiopia, sampai Eskimo, itu tidak ada yang setuju orang begadang sampai pagi. Bahkan orang Indonesia ada yang juga terikut. Begadang jangan begadang, lalu kurang kok. Begadang jangan. Ya, oke. Tapi menurut saya begini teman sekalian, saya kira kita jangan menganggap bahwa ini tadi kan penuh pertentangan Mas sebenarnya. Tapi pertentangan itu jangan didramatisir, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang berpendapat dulu tetap begitu, toh nanti Anda akan mencari MOU. Pasti akan mencari kesepakatan terbatas, memang hanya terbatas. Tidak ada orang berpelukan 100%. Kalau kamu pelukan sama suami, yang sudah bersuami siapa? Wan, kamu perlukan sama istrimu, itu yang nempel dari kulitmu berapa persen? 60? Enggak sampai. Gegermu nemplek, dodomu nemplek. Kalau nemplek depan enggak, sini enggak, belakang enggak. Paling 40%, 35%. Jadi tidak ada pelukan 100%. Itu loh, enggak ada. Fisik aja enggak ada. Nah, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, Mas, biarkan orang punya interpretasi macam-macam, tidak apa-apa. Wong kabeh tafsir itu mesti salah kok. Tidak ada tafsir bener itu tidak ada. Jadi Dadang mau ngomong warna itu tidak pernah jarno aja, tidak masalah. Sebab kalau kita turuti Dadang ngeluh tidak semua, tidak ada yang tidak dia bantah. Mau Jawa, Sunda, semua Allah dia bantah semua. Akhirnya kalau kita turutin, kita benarkan dia, akhirnya ya sudah, kalau gitu batalkan alam semesta, nggak anyar, kan gitu. Kan begitu, maunya dia begitu. Artinya dia itu ditakdirkan Tuhan untuk tidak setuju kepada konsepnya Tuhan dalam menciptakan alam semesta dan penghuninya. Dia ingin ada penciptaan baru, sehingga nanti sejak awal sudah dipersatukan, tidak usah bineka bingung, terus langsung tunggal ika, gitu maunya. Nah memang kita ini disuruh bineka kok. Loh, yang tunggal ika itu kalau mau ngomong tafsiran, tunggal ika itu kan Buddha sama Siwa. Ngapain dipakai untuk manusia? Buddha Siwa kan dalam pemahamannya kan Tuhan, pada pemahaman abad itu. Kalau memang manunggal, Mas, kenapa bukan bineka manunggal ika?
Ya enggak perlu dijawab, enggak benar ya enggak apa-apa, enggak tahu ya enggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa ini belum tentu benar. Gitu loh. Lah kalau masing-masing enggak ini yang benar, ini yang benar. Yang benar tuh kukuruyuk, enggak kongkong-kongkong. Enggak kukurunu, gendeng kan kabeh. Yang benar itu ayamnya. Jadi kalau mana yang benar coba, enggak usah orang Madura maju kukurunu. Wong Sunda kongkorongkong salah kabeh. Kalau ingin cari kebenaran ambil ayam, taruh di panggung, dirangsang supaya dia berbunyi. Dia yang benar dan kamu menirukan tuh namanya tafsir dan pasti salah. Jadi jangan bertengkar tentang tafsir. Wong saking bingungnya negara menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika, Ika-nya itu disebut Iko, Mas. Ya, Bhinneka Tunggal Iko. Tapi ya biarin dong. Wong itu semua kesalahan. Loh, sederhana kok. Kalau sama Allah nanti sederhana. Gitu loh. Misalnya dulu pernah saya contohkan Bilal, ini enggak apa-apa nih sampai pagi ini. Ya. Bilal tuh enggak bisa ngomong shin, dalam bahasa Arab itu ada 4 S. Sin, shin, sod, fa. Tapi Bilal bisanya S gitu dok, satu dok. Ashadu alla ilaha gitu dok. Protes sahabat lainnya, nggak bisa shin tuh kan shin masa S. Jadi Nabi Muhammad ngene lho rek. Nek Bilal ngomong ashadu itu karpe ashadu, karpe ngono. Cuman metune cangkeme ngono wis gak masalah. Aja moreng-moreng. Makanya di sini nih berbeda pendapat kayak apapun, nikmat semua, hikmah semua, ilmu semua, tidak ada masalah dan tidak ada pertengkaran di sini. Gitu loh. Sopo ae wis setan rene lho gak salah. Isi saja boleh. Isi saja boleh. Seandainya setan di sini ngomong macam-macam, sederhana penjelasan saya. Kalau pokok bantau nganjani setan kok kan gitu kan. Loh kok setan suruh ngomong sama malaikat, yang salah kamu. Yang salah kamu mengharap ini presidennya harus gini. Lah duduk presiden kok. Sing salah kowe dhewe. Jadi mari kita di sini memperluas diri ya toh. Jadi seluruh yang kita perdebatkan tadi itu menurut saya adalah proses tahap-tahap di mana kita akan memiliki konsep substansial mengenai segala sesuatu, dari konstitusi sampai ilmu kesehatan sampai kata sampai semua kita punya, dan suatu hari peradaban akan berubah, Tuhan akan mengizinkan dan kita sudah siap dengan seluruh konsepnya. Gitu. Jadi sampean ke anggota MPR kira-kira ngono lah, nyusun macam-macam. Dadang itu kepala kejaksaan, wabeh salah. Karena kepandaiannya mencari kesalahan. Dan itu kemuliaannya Dadang karena dia pandai mentidakkan segala sesuatu. Nah, dari seluruh perdebatan kita saya akhiri ya supaya tidak terlalu berkepanjangan. Dari seluruh yang saya akhiri, yang kita perdebatkan, tolong diingat, kita ngomong demokrasi itu dari tadi sebenarnya. Intinya itu kan the whole thing about demokrasi, sampai pemilihan langsung apa DPRD, apa saja semua tadi, sampai ada yang meremehkan organisasi pemuda, itu kan semua kan perangkat-perangkat demokrasi. Mas Wardi atau Mas Nanang kan bisa menjelaskan secara tradisional lebih dulu mana demokrasi dengan pengenalan mengenai substansi demokrasi di bangsa kita, apa Sunda, apa Jawa, terserah. Setahu saya sudah lebih dulu sekian abad mengenal demokrasi yang sekarang disebut demokrasi. Kuliah anti korupsi ciangele, arek cilik mau 5 wis cukup ya Mas. Mau 5 itu pendidikan dilarang, mau 5 sudah cukup, otomatis sudah tidak usah pakai pendidikan anti korupsi. Tapi tidak apa untuk proyek arep ngopo kowe. Tidak ada masalah supaya mereka dapat nafkah. Kan begitu. Kalau Anda mengizinkan berarti Anda sodako. Pemilu, kalau pemilu langsung rakyat kan yang Anda lihat kan, oh ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa sodako dan ewoh bekewoh. Wong sudah dikasih 50.000 pagi-pagi kok siangnya tidak nyoblos. Ya ndak enak lah, ya sudahlah saya coblos. Jadi itu peristiwa sodako. Meskipun makruh kan gitu kan.
malah haram gitu kan ya. Tapi sudahlah, kita ini luas-luas saja dan kita percaya pada proses ini. Kita tidak perlu 100% dengan kebenaran kita. Wong saya dengan mudah kok. Ini kan the United Nations of Nusantara, begitu ada teman Sunda yang tidak ikhlas dan sakit hati dengan kata Nusantara, ayo kita batalkan kata Nusantara, ayo golek wis. Terserah, tidak ada masalah kok saya. Wong gak nganggo jeneng ya gak apa-apa. Misalnya ya enggak pakai nama juga enggak apa-apa. Cuma bingung dewe. Kalau Nusantara dipakai ya enggak masalah, ayo cari yang baru, sudah apa aja. Wong yang penting substansinya adalah kita menemukan cara hidup yang baru, kebenaran yang benar-benar terjamin untuk banyak orang dan seterusnya, kan itu substansinya. Nah, seluruh perdebatan kita itu, teman-teman sekalian, terakhir, sebenarnya kalau dalam istilah saya itu kan la ilaha. Dan ini mungkin cukup lama waktunya, sekian ma'ian, baru nanti ketemu ilallahnya dikit. Oh ini tidak, oh iyanya ini. Kan gitu. Nah jadi kalau saya kembali kepada diri kita masing-masing, Anda kan mau Islam, mau Kristen kan mau ndak mau dengerin azan sehari berapa kali? Bahkan Kristen, bahkan Buddha, bahkan PT mesti kurung azan pendino. Teorinya 5 kali ku sak masjid. Lah nek masjid desa RT ku 3. Gurung tambah TV pisan. Ono TV kok iso azan ya. Pas aku azan iku wong e. Lah kok TV iso azan. Agamane apa TV? Gitu teman sekalian. Nah, kalau dengar azan itu jangan disia-siakan. Mau nggak mau Anda dengar kok. Daripada mendengar dengan memaki, meso, kurang ajar isu-isu. Ya, mending azan itu Anda jadikan perangkat untuk pematangan diri Anda. Dah, tak kasih contoh dikit. Coba Anda pelajari, Anda bikin manajemen, ngatur perusahaan, ngatur rumah tangga, pakai urutan azan aja. Bikin skripsi semua pakai urutan azan. Anda paham itu, urut-urutan kalimat azan itu. Itu udah cukup itu. Mau ngelatih sepak bola, ini sekarang U19 berangkat ke Barcelona, ke Madrid malam hari ini. Tak bawain macam-macam, tapi berangkat bareng saya. Karena kemarin dia agak dianiaya dikit-dikit terus lari, dan akhirnya saya telepon malaikat sama Nabi. Sekarang dia berangkat ke Madrid. Alhamdulillah tidak ada masalah. Besok saya fixkan keberesan U19A karena sudah ada U19B. Muga-muga ono dia akhirnya wis bubar kabeh. Jadi Mbak Mas ya, sampean nek oleh meneng-meneng kok dikirimi panganan, sampean mengucapkan apa? Coba kalimat thayyibah aja. Subhanallah, alhamdulillah, walillah, Allahu akbar. Ya. Sampean dapat rezeki. Ya. Ada bledak gede banget. Allahu akbar. Ekstrim kan, sesuatu yang menakjubkan, yang mungkin menakutkan, mungkin pokoknya takjub Anda. Jadi Allahu Akbar itu judulnya adalah ketakjuban, gitu kan? Contohnya dapat duit nek 1.000, alhamdulillah rek, gitu kan, gitu kan? Kok 1 juta, alhamdulillah ya. 1 miliar, Allahu Akbar, kan gitu. 1 miliar, ditukokno keropok, digelendengno. Gitu kan? Jadi Allahu Akbar judulnya adalah takjub. Oke. Nah sekarang Anda azan di masjid, enggak takjub apa-apa kok moro-moro Allahu Akbar iku lha apa sampean? Loh, ya karena untuk menandai waktu sholat. Loh wong gak duwe jam ta? Masa saya orang begitu bodohnya sehingga untuk ini sudah zuhur loh itu nunggu azan. Saya tidak melarang orang azan, cuman yang saya omongkan tadi adalah manfaatkan azan itu untuk pendalaman Anda. Jadi orang itu bilang Allahu Akbar hanya kalau dia takjub. Sama dengan Allah memberi kalimat gini. Allah tidak mengatakan aku ciptakan semua ini tidak sia-sia. Tidak gitu loh Allah ngomongnya. Allah ngomongnya gini. Katakanlah wahai Tuhanku, tidak sia-sia engkau ciptakan semua ini. Jadi kalimatnya kita yang ngomong.
Itu artinya Anda disuruh menghayati dan mengagumi ciptaan Allah ini, sehingga Anda punya kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak bisa tiba-tiba ngomong Rabbana ma khalaqta hadza batila, oh kamu nggak kagum sama apa-apa kok. Sama dengan Allahu Akbar. Loh, apa sama Allahu Akbar itu? Jadi banyak muadzin yang tidak, saya kira hampir semua. Kalau saya sebelum zuhur harus menemukan saya apa yang saya kagumi. Nek kangelan ya mlebu kamar mandi muda. Tak delok dhewe Allah. Ya Allah kok iso ya kadang ngene kadang ngono. Kagum saya. Lu masa ndak kagum sampean? Lu sampean gak kagum tak kandhane Gusti Allah niku mboten kagum niku. Jangan kok mungker terus ya. Ini tak kandhane kan. Tak kasih tahu nanti tak laporin tuh ndak kagum tuh. Ya Allah itu ndak kagum, itu ciptaanmu ndak dikagumi gitu loh. Allahu Akbar kagum ya. Jadi syaratnya kamu menemukan, menghayati hidup ini, kamu alami, kamu batin, kamu masukin apa peristiwa di sekolah, peristiwa di kantor, di jalan, pokoknya temukan hal yang menakjubkan. Kalau Anda sudah menemukan ketakjuban kepada Allah, hidupmu menjadi lain skala prioritasnya. Anda tidak kagum, tidak ngejar-ngejar yang sekunder. Nah baru Anda Allahu Akbar. Begitu ada orang azan, ya Allah, Anda ikut dalam hati Allahu Akbar. Nah kalau sudah Allahu Akbar, Anda harus tegaskan, mengagumkan tuh Allah, takjub tuh Allah. Noe itu zaman umur 4 tahun tak jalan-jalan di sawah itu lihat cacing nembus bumi itu, yuh kok iso ya? Kok iso ya? Wih Gusti Allah ya jam tenan ya iso ya. Gitu reaksinya. Jam tenan Gusti Allah ini nggak cacing iso menembus tanah gitu. Ya Tuhan senyum, ya udah disebut edan dan tidak apa-apa, kita hati kan. Ada yang lebih parah lagi dari yang Tuhan disebut. Anak Tuhan itu jos, itu kan biasa. Tapi ada, kamu nanti punya anak kalau sunat, hati-hati kamu. Karena waktu sunat tuh takutnya luar biasa, mulutnya tidak terkontrol. Ada yang, aduh, gitu ya. Di Jawa Timur gak ngono. Nek marah itu kan cangkeme kayak ngono iki. Disunatnya lagi. Aduh. Matane Gusti Allah matane. Kene ngongkon sunat barang. Matane. Gusti Allah matane. Gusti Allah di mata-matakno iki. Aku krungu dhewe iku ya Allah arek saiki iki. Nyeneng temen selamat malaikat iku mesame semoga arek cilik ya ta. Tapi matane iki. Itu kasar banget matane. Presiden matane ya, kasar banget itu Gusti Allah. Soalnya yang menyuruh, yang memerintah khitan kan Allah, di Gusti Allah di mata-mata. Coba, kalau Anda tidak punya kearifan, kalau Anda memakai bahasa yang linier, bahasa yang baku kan Anda mengharam-haramkan, meneraka-nerakakan orang. Nanti dulu toh, jangan marah toh. Yang bijaksana, karena hidup itu begitu luasnya dimensinya itu, dan Allah memudahkan semuanya. Nah jadi maka ketika kamu kagum, kamu bilang Allahu Akbar, maka tegaskan bahwa engkau bersyahadat terhadap keesaan Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu. Tegaskan lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Kapan-kapan kita belajar kenapa kalimatnya bukan asyhadu alla robba illallah, karena fungsi ilah sama rob beda. Nah, nanti itu kapan-kapan. Tapi pokoknya tegaskan bahwa kamu meresmikan ketakjuban kamu itu. Tapi ketakjuban kamu itu harus ada administrasinya, harus ada lingkup birokrasinya, harus ada konteks konstitusinya. Maka karena kamu hidup setelah abad ke-8, ke-7, maka harus kamu administrasi dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum Nabi Musa tidak ikut administrasi Muhammad, jadi Nabi Musa tidak sholat 5 waktu. Wong dia ikut administrasi dia sendiri sebelum Muhammad kok. Dan dia juga mengkritik Muhammad, mau menerima umatnya disuruh Allah sholat ping 50. Aslinya kan 50. Begitu Nabi Muhammad turun dari Mi'raj itu ketemu Nabi Musa kemekelen. Mat suami blas japurane umatmu gak iso ping 50 iku. Kono dinyang.
Kan saya kendasmu ta. Gak iso. Gitu Nabi Musa ketawa keras-keras. Nabi Muhammad ngoten ta, Mbak. Iya, wis dinyang kono. Akhirnya dinyang 50, 45, 40, 30 terus sampai akhirnya sudah tidak bisa ditawar lagi 5. 5 itu pun Nabi Musa, ya aku jane sik kutunggu ya, Mat. Iku kowe gak dilakoni 5 iki kok. Ya tapi mboten enak mosok kula nyang malih. Ya wis gak apa-apa kono tapi hati-hati lho ya, aku ya gak dilakoni lho ping 5 iki. Engko dinyang karo arek-arek. Ana sing kate dijamak 5 sekaligus ya. Ana setahun dijamak ping 3 tok ya ana. Ada sholat waktu tilu ya dijamak pokoknya diringkes berarti sih terus pada ngertine ya Allah. Gendeng umatmu gendeng. No bertengkar 23 apa 11 itu bertengkar. Endingnya apa? Damai. Lo enggak pada enggak terawih. Damai toh. Nah kalau mau perdamaian gampang toh. Ya, tinggal tidak sholat kan gitu. Nah kalau itu perdamaian nah terus gaya apa kan gitu. Nah itu teman sekalian, maka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi Adam biyen turun ke bumi dari surga terus ndolek godhong ditutupi ngene durung ana pabrik tekstil ya kan? Terus Allah Akbar enggak. Sholat itu baru Rasulullah umur 53. Jadi Rasulullah selama hidup sampai umur 53 itu belum pernah sholat 5 waktu. Jadi nek awakmu di umur selawe masih punya jatah seneng dah semua. Saya itu kan senang berkelakar dan Anda saya ajak berkelakar. Kalau Anda pintar berkelakar, Anda tidak gampang menderita. Gitu loh teman-teman sekalian. Oh gimana? Kalau kamu itu terikat sama logika, terikat sama yang bagus, sama yang formal, Anda menderita. Tapi kalau kamu mampu menciptakan dunia sendiri, nanti kalau kelewatan namanya khayal gitu ya. Tapi sebelum khayal kan ada kelakar. Misalnya kita bentus cagak dies, terus piye gue? Piye gue? Sudah. Ndasmu kebentus dies ini apa? Iya, itu kan bisa Anda permakan. Kalau Anda terbiasa cerdas pakai ekonomi kreatif. Lo nek Jawa Timur iki sing jeneng Markesa teman saya itu kebentus dayes ngene ta rasane iwak gudeg ngono. No. Jadi alam pikirannya membuat sakitnya menjadi sekunder. Kamu menderita karena penderitaan kamu bikin primer. Bikin dia sekunder. Kamu harus pintar berkelakar dalam hidupmu. Saya ngelihat Marquesot dan dari mobil saya zaman lawas itu, jeep pipirannya ngewarep itu terus ininya kena seret, kukunya copot terus ini. Apa Cak? Iki rawon ini. Saya jadi Jogja rawon rasanya. Padahal ininya bayangin sakitnya Mas. Itu Marquesot begitu tuh orangnya. Loh kalau Anda bisa seperti Marquesot kan enak. Masuk rumah sakit, diobatin terus pulang. Dikejar sama administrasi minta tolong satpam itu bapak itu belum bayar. Pak belum bayar. Bayar apa? Bisa kan berobat. Lah ya masuk orang rumah sakit gak berobat, masuk bengkel sepeda. Ya berobat dong ke rumah sakit kok. Ditakoni ya mesti aja masuk berobat ke kantor polisi sampai itu. Loh ya tapi kan harus bayar. Belum bayar pakai apa? Ya pakai uang. Loh sampai itu wis ngerti aku gak duwe kok dikon bayar. Gendeng ta sampean. Ya kita. Enak kok hidupnya. Di mana-mana itu pakai logika, bayar itu pakai uang. Kalau sampean nyuruh orang bayar, sampean harus tahu dia punya uang apa tidak. Lah saya ini jelas tidak punya uang kok. Kok disuruh bayar, sampean tidak masuk akal sampean. Jadi sudah tidak bayar, nesoni uang kamu. Enak itu. Terus mau dilaporkan ke polisi gitu. Ya enggak lah, akhirnya ya wes ngeluh dewe masuk Marquesot. Makanya saya tulis buku itu karena orangnya dahsyat. Marquesot itu bener-bener dahsyat. Kalau ada orang nakal di jalan motor weng dibalap sama dia, dikuntit, ntar sampai perempatan jalan begini set, dipalang depannya, terus ditekani. Dek,
kon milih iki nang cangkemmu ta iki nang motomu ta apa tak banting ta milih ya ngeri lah mas milih adik ya apa iki nang cangkemmu protol untumu ta ya itu yang ngeri lah melawan orang gitu jadi dan Marquesa tenang-tenang seperti itu. Marquesa itu siapa ya? Lu Marquesa itu anak yang kemarin kalau ke Padang Bulan ketemu Marquesa. Bukan saya. Marquesa itu teman saya waktu kecil berguru yang enggak itu. Bangsa watu di luar tuh wit dia. Pokoknya terus nanti pakai pisau perang lawan raja tikus gitu-gitu. Zaman kecil saya sama pisau itu saya bawa tidur, saya bawa makan, saya bawa ke sekolah, saya bawa pisau. Saya untuk apa? Tancap-tancap ke pohon apa itu saya waktu itu pakar betul. Kalau ada anak nantang-nantang didatangi, dirangkul. Cepet melayu. Wis melayu cepet. Nek kontrak duit mate. Siapa nggak ngeri mas ya? Jadi hidup itu mas, kalau anda gampang menderita itu karena yang salah cara berpikirmu. Kamu tidak sehat karena cara berpikirmu. Makanya kunci kesehatan dalam maknya sederhana. Jangan pernah berpikir tidak jujur. Dan jangan pernah hati tidak berendah hati. Jangan mengatakan, jangan pernah berpendapat bahwa kamu punya ilmu dan ilmu pasti benar. Itu hancur kamu nanti. Wis sak pinter-pintermu guyun dewe. Kamu harus ketawakan sendiri dirimu. Kalau kamu tidak bisa menertawakan dirimu sendiri, yaitu rencana rencana mengalami disorganisasi kamu. Itu loh, itu beneran. Jadi makanya terus asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau Anda sudah melegitimasi ketakjuman kepada Allah, tanda tangan mendaftar ke Nabi Muhammad untuk orang Islam, yang lainnya nanti terserah itu artinya nanti di sana akan bagaimana, monggo keyakinan Anda. Baru Anda satu kali lagi melakukan upacara, kamu resmikan, kamu resepsikan. Kalau tadi kan cuma bersumpah, saya bersaksi, itu cuma akad nikah. Kemudian kamu harus resepsi, hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Kan itu hayya 'alas shalah itu resepsinya orang yang bercinta sama Allah. Kalau kamu sudah resepsi hayya 'alas shalah, baru kamu punya hak untuk menang. Kamu punya hak untuk cerah. Kamu punya hak untuk berbinar-binar. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Nah, capailah dalam hidupmu Allahu Akbar yang kedua. Karena kemenangan ini membuatmu Allahu Akbar. Allahu Akbar yang sebelumnya kan karena alam dan kehidupan. Tapi Allahu Akbar yang kedua adalah karena engkau mencapai kemenangan yang sejati di dalam dirimu. Itu tafsir Adani ngono rek. Bengi iki. Besok malam mungkin beda lagi. Ya enggak apa-apa wong tafsir kok. Jadi sampean aja ngekeng karo tafsir sampean. Tafsir itu bisa salah, makanya di Ma'iyah ini nyun sewu, di mana-mana di seluruh dunia itu yang namanya tadi misalnya apa? Tadi kan pendidikan politik, tapi apa parpol? Bukan toh? Kalau parpol kan mengikat anggotanya untuk taat. Makanya Ahok keluar dari Gerindra, kan gitu. Tapi apakah saya pernah mengikat Anda untuk memilih atau tidak memilih? Oke, Anda ingat-ingat. Apa ya? Sekarang ilmu. Ini majelis ilmu. Apakah pernah saya menyuruh Anda percaya sama ilmu saya? Kan saya selalu bilang, ya iki ya sakarepmu. Tapi ini aku ngono iku, kan gitu toh. Jadi Anda tidak perlu sami nawatokna kepada saya. Nomor 3, kalau ini kelompok thariqat, di mana-mana kelompok thariqat itu taat patuh kepada mursyidnya. Apakah Anda harus taat kepada saya? Saya ingin tegaskan, bukan hanya Anda tidak harus taat. Kalau perlu Anda tidak boleh taat sama saya. Harap ngopo gue. Jangan taat sama saya. Gak mau saya. So kalau Anda taat sama saya terus kok nyopet, aku melak dilokno karo Gusti Allah. Jadi taat itu kepada melalui wacana saya ndak apa-apa, tapi tetap status taat kepada Allah. Jadi jangan taat kepada guru, jangan taat kepada orang tua, jangan taat kepada presiden, jangan taat kepada ulama. Mereka hanya jalan untuk sampai kepada ketaatan kepada Tuhan. Hakikatnya seperti itu.
Jadi ini juga tetap kelompok yang sangat cair, dan Anda harus ambil keputusan sendiri-sendiri. Karena kamu lahir sendiri, nanti kamu mati juga sendiri. Dan tidak ada yang bisa nolongin kamu, termasuk saya. Maka kamu jangan jadikan saya mursyid. Mursyid itu dosen farmasi di UGM, bapaknya Dalipin. Itu ya, saya mohon maaf ini sampai pagi, tapi mudah-mudahan Anda keluar itu sakti atas diri Anda sendiri. Anda bisa mendapatkan ketenangan, keterampilan, keteguhan, tegen nek cara Jawa nih. Tegen itu piye ya Mas? Enggak, tegen itu kalau Anda naik sepeda, naik motor, tapi Anda pegang erat-erat, bener nggak itu? Anda harus santai begini, harus relax. Yang saya Mas Wardi, saya bukan mengkritik Anda, tapi aku tresno karo sampean dan aku setuju karo banyak penemuan sampean, dan saya akan support Anda gitu loh. Tapi ya iku mang ayo rada santai dede. Apa mulai nguring-nguring dadang sia-sia sampean nguring-nguring dadang. Dadang iku yen ngono iku dadang diapakno. Upama iki jek ono partai PKI mesti melok PKI. Dadang, dong PKI ini dadang lain dengan PKI yang ada. Dia pasti punya pendapat sendiri kok dia. Oh dia ngomong duduk Islam tapi ya Islam, dadang kok. Saya tidak mengakui Allah ya, insya Allah loh ya. Ya, dadang ya. Memang dadang. Jadi sampean aja anu, dadang itu cara Allah memberi bahan untuk mesra, gitu loh. Itu dadang. Dan jangan dituntut apa-apa, biarkan dadang menjadi dadang. Nikmatilah dadang sebagai dadang, kan gitu. Jarno pating pecotot tang, gak ada masalah. Oke teman sekalian, kita berdiri bareng-bareng.